apa sih? Kok bisa tiba-tiba hah? Mulai Emang gini. ada berita apa sampai kamu tuh hah? Gue tuh ya mikir aja, zaman-zaman sekarang ini tuh serba salah ya. Serba salahnya apa kalau menurut lo? Ada kekurangan diduain, ada kelebihan juga masih diduain. Aduh, serba-serba diduain ya, Say. Serba-serbi, jadi Serba-serbi diduain. Lu berkekurangan, lu diselingkuhin, lu Iya. punya kelebihan, diselingkuhin. Jadi Iya. lu plus minus diselingkuhin, makanya langsung pakai lensa progresif ya. Iya benar. Kita spill spill dulu Spill dong. the Spill the tea. tea. Walaupun sebetulnya Yes. kita ketawa-ketawa, tapi sebetulnya hati kita miris. Terpaksa harus kembali membahas. Sedih loh kita Iya loh. sebenarnya. Tiap minggu mendengar, membaca, mengetahui berita selebriti kita. Ada lagi yang cerai, ada lagi yang tertangkap selingkuh. Iya kan? Iya. Betul, Ih, betul. tapi kan kemarin ini kan baru yang menikah ini berita gembira dong. Apalagi gambarnya dia ada di bundaran HI itu. Itu namanya berkah Pak Sutri ya, Say. Iya kan? Sahabat lu. Sahabat lu. Iya. Itu, geng Jadi orang tuh menteri. kalau misalnya gini, Melanie Ricardo siapa dia? Gue, sahabat lu namanya. Buat dapat endorsean mobil, hotel gitu kan. Tapi ya bahwa satu hal yang gue tuh seneng banget melihat. Karena teman, ya lu berdua tahu lah bahwa Luna menikah kan di usia sudah tidak muda. Iya. Ya dong. Bahkan ini adalah barometer para jombloan dan jomblowati katanya kan. Gila kalau Luna Maya masih belum nikah kita masih tenang. Begitu Luna udah nikah kita harus mulai deg-degan gitu ya kan. Cuma gue seneng banget karena I know for sure Luna itu memang perempuan, kalau gue sama Ayu bilangnya perempuan berhati baja. Karena? Super strong. Ya. Ya Bo, coba ya. Dia tuh kena masalah kan banyak yang besar-besar. Ya. Like giant. Berkatnya gede tapi tantangan hidupnya you name Besar it, juga. gede juga. Besar juga. Tapi one thing for sure yang gue angkat topi dari seorang Luna Maya adalah dia itu udah jatuh, keprosok, masuk ke got, udah ampe kayak belecetan Dia semuanya. masih bisa bangkit lagi. Itu. Survivor. Itu. Sampai dulu Survivor. inget gak? Zaman Luna dulu gak punya kerjaan. Sempat dulu ya, Iya, ya you know lah. That Ada time, masanya. dia jualin tas-tasnya dia loh Bu. Iya. Gila maksud gue sampai sekarang dia bisa balik lagi punya bisnis Survive. lagi. Iya. Akhirnya alhamdulillah puji Tuhan mendapatkan laki-laki yang bisa Iya. menerima Ya, dia. ya, sebentar. Oh jadi emang orang tuh kalau lagi nggak punya kerjaan jualan tas ya? Kalau Iya. tasnya nggak KW ya saya. Tapi by the way, Ngakak gue tuh gue. penasaran ya dengan pernikahannya Luna kemarin. Iya. Lo kan sahabat deket banget. Ada nggak sih kayak dia ngobrol kayak ada keraguan gitu. Gue tuh kok gini ya, kok gue gini ya namanya Keraguan perempuan. menjelang Iya. pernikahan. Menjelang pernikahan kan pasti Kalau kera- ada tuh. Kalau keraguan sih enggak, Iya. namun kemumetan iya. Karena kan wajar ya, acara tuh kalau misalnya mau menuju acara yang kecil aja deh Bo, ini kan ibaratnya semua mata menuju Iya. ya, Yes. melihat gitu. Mumet apa segala macam, aku tuh cuma pesan satu gini, Lun, aku manggilnya bestie ya, best gitu. Walaupun mungkin mumet pasti gitu, tapi jangan sampai ini cuma sekedar menjadi ritual, supaya dia bisa enjoy, karena kita berdoa ini kan sekali seumur hidup. Itu masukan yang baik ya buat kalau ada penonton setia Spill the Tea sedang merencanakan pernikahan. Point of view-nya Melanie itu valid banget. Jangan sampai hari H lo sama sekali nggak menikmati momen Right. lo. Benar. Lo cuma melakukan ritual dan Benar. kewajiban lo aja biar cepat selesai. Yang penting Benar. semua Yes. happy. Selesai acaranya berlangsung, lo nggak punya memori apa-apa. Benar, Sementara benar. itu peristiwa yang terjadi cuma sekali seumur hidup. Betul. Banget. Tapi kalau misalnya dari Maximnya, kalian Nah, tuh kalau ngobrol nggak sih Maxim- sahabat-sahabatnya ngobrol sama Maxim gak sih? Iya. Maxim, rasa lo tuh apa? Tapi ya kalau menikahi Luna Maya gitu. jujur gue nggak pernah nanya sampai seperti itu. Nggak pernah. Tapi kalau diantara semua pacar lu, semua salah banyak gitu ya. Tapi kan yang maksudnya yang gue mulai deket geng Menteri Ceria tuh Luna pacaran dengan 2 orang. Iya. Ya maksudnya yang sebelumnya sama yang sekarang. Jujur kalau sama Maxim tuh memang anaknya super santai ya, gitu Iya, super iya. santai. Walaupun di awal-awal kan kayaknya GBI geng bahasa Inggris ya Say gitu. iya. Ini gimana nih? Tapi anaknya very humble, makanya gue Iya, mengerti very kenapa humble, Luna bisa akhirnya memilih dia sebagai Iya. soon to be a father of her kids ya. Yes. Mudah-mudahan ya dalam nama Yesus gitu ya. Karena laki-laki ini bukan cuma good looking, tapi bahwa orangnya tuh memang benar-benar yang humble, terus ngobrol sama teman-temannya Luna betul. juga. Iya, betul, Iya, betul. satu Gua juga setuju yang aku angkat topi dari Maxim. Maxim itu kayaknya tidak membedakan ya. He treats everybody equally gitu. Iya, Kan iya. kelihatanlah kita sebagai pewawancara. Gue pernah tuh wawancara Maxim. Jadi Luna, gue tuh udah pernah mewawancarai Maxim di atas tempat tidur loh. Oh. Karena waktu itu How dare you? lagi pemotretan di Nek, dalam bisa, kamar. bisa. Nek, yang di tempat tidur tuh Maxim atau Maxdon? Kalau anak 90-an yang tau Maxdon tolong.
Tapi maksudnya kita sebagai orang yang terbiasa mewawancarai orang, kan ada ya bintang-bintang yang rese gitu. Lu cuman mau menghargai sama yang selevel aja. You can sense it. Dia tidak seperti itu. enggak. Iya, Dia betul. Iya. Iya. Jadi gue tuh senang sama Maxim, dia tuh duluan yang follow gue loh. Oh iya? Iya. Nah, Dia duluan di follow gue tuh. Nah Maxim, kok lo nggak follow gue? sabar. Kan lo udah dapat. Tapi I'm happy for you, my bestie. Yes, of course. Kita juga ya turut mengucapkan selamat untuk Luna Selamat Maya. Luna dan Maxim. Maxim. Yang gue heran ya kan seperti kata lo, Luna ada bulenya, Maxim ada bulenya. Yang gue bingung kok seragamnya kalian Jawa ya. Tuh gue tuh sempet nanya, Luna kan yang ada Jawa Jawa tuh siapa? Luna ternyata Luna ada ada Jawanya Oh, ya. Luna tuh ada Jawa. Ada Jawa. Luna. Yang gue inget tuh kan Luna tuh bule, Bali gitu. Pesan lo apa sebagai teman buat mereka berdua? Buat Luna sama Maxim mungkin happiness gue tuh beyond words gitu. Akhirnya lo mendapatkan apa yang you guys deserve in this relationship. Jadi don't forget to enjoy and savor each moment together. All that matters ya cuman kebahagiaan berdua. Yang lain tuh cuman lewat akhirnya ya. Remah-remah rengginang lah. Iya. Gue pernah wawancarai Luna di wawancara di salah satu podcast gue di 5 menit tuh. Gue nanya, your dream wedding tuh apa, Lun? Wow. Ini jauh sebelum sekarang. Long time ago in Bethlehem. Dia bilang kalau dia itu memimpikan punya pernikahan di Positano, Italia. Di perkebunan, looking down the valley, sunset with family and friends. Tapi ini kan dilakukan juga di Ubud. Iya, tapi kan berarti dia melakukan adjustment di dalam kehidupannya dia. Ya kan dia udah nggak ada tuh egonya dia. Harus gue mendapatkan apa yang gue mau. Dia tuh menurunkan egonya menurut aku sebagai kacamata orang luar ya. So good for her dan itu layak dicontoh oleh kita semua sebetulnya. Betul. Berhubungan, setuju nggak lo? Berhubungan itu bukan ego lo atau ego pasangan lo, tapi dua-duanya turun. Di tengah-tengah ketemu ya. Dan mungkin ini juga latihan untuk pada saat nanti udah menikah. Bahwa nggak semua yang istrinya inginkan atau lakinya impikan. Bo, percayalah. Itu harus diikuti. Dalam pernikahan seperti naik sepeda. Kalau mau nangis boleh. Sabar ya. Tapi kalau apa sayang lo nepok kenceng banget. Tapi ngomongin yang berbahagia, tapi juga ada yang berbahagia juga. Sama Tidak berbahagia. Pot sama yang si selebriti satu ini Dilan Jani. Ini yang waktu itu kita juga ngebahas, kita yang terkena spill. masalah ini. Iya kan? Nah itu, kalau dalam rumah tangga mungkin yang harus diturunkan ego. Tapi soal pendapatan itu beda cerita. Aduh. Setuju nggak lo? Materi memang. Materi, ada beberapa orang yang seperti kisah cerita kehidupan Dilan Janiar gitu. Yang merasa bahwa pasangannya dia, suaminya dia, pendapatannya agak di bawahnya dia. Awalnya mungkin dia merasa itu tidak masalah. Dan suaminya lamar pekerjaan loh ke Dilan. Oh kerja sama Dilan nih? Kerja sama Dilan. Kerja sama Dilan. Karena Dilannya sendiri di awal itu ngomong, nggak apa-apa yang kalau kamu tuh istilahnya kasar secara ekonomi tuh di bawah aku. Dia bilang, kamu duduk manis aja, yang penting kamu setia, breadwinnernya biar aku. Kalau nggak salah Dilannya ngomong begitu, kita spill videonya ya. Oke, kita lihat dulu ya. Ya kalau dia jelek aku udah tahu dari awal. Kalau dia nggak bisa cari duit, biasa aja. Aku udah tahu dari awal dan semua itu aku terima gitu kan. Tapi yang penting kamu jadikan aku satu-satunya. Karena itu aku udah bilang berkali-kali di mana-mana. Egoku sebagai perempuan aku pengen jadi satu-satunya. Ego dia laki-laki tuh apa sih? Kebanyakan duit kan. Dan aku it's okay gitu. Aku bisa cover itu gitu. Yang penting kamu bisa jadi aku, bisa jadiin aku satu-satunya. Ini netizen juga bilang cowok insecure emang nyusahin ya. Nah, gitu ya. Bentar, gue Tapi coba. gue setuju ini loh. Lu setuju sama ini? Cowok insecure emang nyusahin. Sebentar, kenapa cowok insecure memang nyusahin ya? Oke, berarti kan lakinya insecure nih karena pendapatan perempuannya lebih besar. Yes. Namun, gue coba membaca dari dua angle ya. Kalau ada omongan di awal pernikahan, perempuannya bilang, you sit nice and relax there. Lu duduk santai, I'll be the breadwinner, gue yang cari uang, yang penting lu setia sama gue. Ya, maksud gue, lu memberikan space kepada laki lu untuk santai. Iya. Enggak, tapi again, tiap rumah tangga berbeda-beda. Iya. Ini apa klarifikasi ya? Kita tuh tidak membahas orangnya, tapi yang kita lakukan di Spill the Tea adalah kita terinspirasi dari kisah kehidupan para selebriti ini, kita jadikan itu sebagai pelajaran hidup. Diskusi. Iya. Nah, kenapa komentar netizen bilang, oh lakinya Dinar tuh insecure ya?
Itu kan karena Setelah itu karena Safnonya selingkuh. Nah, oke, Gitu. gini, makanya kan tiap rumah tangga beda-beda Iya. ya. Makanya dia bilang, ya udah nggak apa-apa lu duduk santai. Yang penting gue yang cari uang, yang penting lu setia. Ada kan perempuan yang penting lakinya setia, mau dia nggak cari uang, yang penting lu nggak kemana-mana, Iya. ya kan? Gitu. Lah ini ditambah lagi, udahlah mungkin nggak menghasilkan, terus selingkuh, yang ngamuk lah perempuannya. Iya. Gitu. Dan lo harus tahu Mel, selingkuhnya dia cari perempuan yang pendapatannya di bawah dia. Jadi dia diskusi yang bergulir itu adalah, oh lu sebagai laki-laki ternyata perlu ya ego lu digedein. telat tapi. Iya. Kenapa gak dari awal begitu? Tapi memang laki-laki akan melakukan hal itu. Nah. Karena mereka butuh untuk dihargai. Lo justru Nah. dong, ketika dia ketemu sama Dilan dari awal. Bener gak sih kameramen gue? Bener Iya gak? kan? Rata-rata kalau selingkuh, karena mereka butuh sebagai laki-laki itu untuk ngerasa bahwa I'm man up Yes. for my woman. Kenapa gak dilakukan dari awal ketemu sama Dilan? Dia kan bisa bilang, oh sorry gue gak bisa. Sebenarnya lebih kepada setelah tahu bahwa oh suami gue atau laki gue lebih di bawah gue. Bagaimana tadi yang Melanie bilang bisa jadi teamwork. Gue juga belajar dari Soimah sama suaminya. Baru gue mau bilang. Iya kan, Soimah sama suaminya. Suaminya tuh kan yang benar-benar backupnya, Ya, backupnya Mae. itu adalah si Mas Koko, Ya. gitu. Di belakangnya ada seorang suami dan Soimah Agak itu bingung ya. dia dari awal udah bilang bahwa Mas-mas kalau- apa koko-koko? Iya kita jalan bareng dan gue nggak bisa ditinggal. Iya. Ya setiap kali show, setiap kali syuting sampai up until today loh, Mas Kokonya harus ada di Totally sampingnya agree. dia. Menurut gue Soimah tuh Gitu. salah satu contoh perempuan bisa submit tunduk pada laki-laki walaupun Betul. secara penghasilan Soimah lebih besar Tapi dia daripada. tahu menempatkan suaminya Tapi bahwa satu dia hal- seorang suami. Oke, kita spill dulu ada satu video nih. Di video ini rupanya ada selebriti kita yang bilang kalau dia justru dia punya pendapat yang tegas. Ya. Aku nggak pengen punya suami yang status ekonominya di Pengen di bawah atas. aku. Iya, harus di atas That's gue. good. Gue Jelas suka, kan? jelas. Jelas. Laki-laki yang levelnya di bawah lo, pendapatannya? Kalau bisa sih jangan ya. Realistis ya Nek, ya kan? Iya, aku nggak mau dia minder, aku nggak mau ada problem di kemudian hari, aku nggak mau kayak ya kisah-kisah kebanyakan orang saat suaminya nanti ngerasa kok nggak ini atau gimana atau aku harus beli sesuatu tapi aku nggak berani depan suami aku karena takut menyinggung hati dia yang kayak gitu-gitu aku nggak mau berada di drama-drama Ini dede-dedean Eke, dede-dedean aku Natasha Wilona sayang, bener, that's good. Namun, nih, masukan, gue selalu bilang ya, kayak ke Giselle, adik-adikan gue gitu ya. Kalau menikah pertama, you temenin dari nol, oke. Tapi kalau unfortunately kamu divorce, dan- and then kamu menemani akan menikah lagi yang kedua, jangan temani lagi dari nol. Sudah lelah sayang. Tapi ini pembicaraan mengenai itu ya, apakah memang laki-laki dan perempuan pembahasan mengenai sosial ekonomi Ya. status itu penting sebelum memulai rumah tangga? Tentunya berbicara mengenai ini, Prilly Latukonsina punya pendapat yang berbeda. Karena I like. Apa nih yes, Prilly-nya? menurut dia, ya dia nggak masalah kalau akhirnya nanti ketemu menikah sama laki-laki yang pendapatannya di bawah dia. Oke. Karena menurut dia selama dia sebagai perempuan mampu memberikan value terhadap si laki-laki. Apa kayak cowoknya tuh misalnya pemasukan uangnya tuh beda sama aku ya, tuh nggak apa-apa. Tapi kan dia harus tahu dia di mata aku itu berharga loh gitu. Karena lo bisa ngelakuin juga sesuatu yang gua nggak bisa lakuin, kita beda gitu. Malah kalau ngobrol kan bisa tukeran cerita gitu. Nah, jadi aku cuma pengen cowok tuh secure aja sih, nggak usah ngebandingin. Jadi tidak Tapi dikerdilkan tetap harus dan kerja ya, Say. tidak Tetap dikerdilkan harus dan kerja, tidak iya. dikebiri Iya. gitu loh. Iya. Dia sebagai laki-laki itu tidak dikebiri. Iya, nggak ada dimatiin dari awal gitu ya. Oke, karena mungkin di awal-awal pernikahan setahun pertama masih baik-baik saja. Tunggu sampai anak-anak masuk TK, mulai tekan listrik, tit, sayang. Aduh, aku kan selalu sabar karena suamiku bekerja. Iya. Kalau suami gue nggak bekerja, aku sudah ceraikan dia. Oh. Ya Allah, enggak, tapi Sebenarnya itu juga se-align gitu dengan apa yang disampaikan oleh siapa Bo? Suaminya Nikita Willy, Indra Priawan. Indra Priawan, iya. Indra Priawan kan juga bilang gitu. Dia bilang bahwa Iya, ego iya. laki-laki itu ada, there is something about man masculinity. Dia merasa bangga kalau dia merasa bisa provide buat keluarganya. Iya dong, kita spill dulu ya. Itu adalah achievement buat laki-laki. Akan menjadi pembanggaran sekali buat seorang suami kalau misalnya bisa menuhin semua kebutuhan istrinya. Jadi kalau misalnya at some point
memang karir istrinya lebih bagus, ya itu bakal menjadi salah satu motivasi berat buat cowoknya buat bisa makin lebih sukses. Tapi buat aku sebagai laki-laki juga seneng banget dan suatu really big achievement kalau misalnya perempuannya bisa nggak usah ngapa-ngapain, tapi aku bisa memenuhi semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh pasangannya gitu. That's really big achievement for me as a man. Kok gue kayak lihat Feby sih? Mana sih? Feb. Hai loh. Kok ada Feby, kamu sih? Tadi juga hampir ngomongin kamu loh. Untung ngomongin Hai, Feby. Feb. Salam kenal Feby. Hai, Kak. Aduh kamu wangi banget. Kak, sehat. Duduk sini bareng sama Sini kita. Feb. Kamu janjian sama Karen ya? Kenapa? Oh. Enggak. Justru Justru bagus deh, lagi. jadi aku nggak sendirian. Iya. Kan tadi aku lihat tempat buat nikah kok bagus gitu. Tiba-tiba. Udah ngebut nih Feb. Dulu aja Kak. Udah ngebet banget Beriman, dia. lihat dulu. Iya, Nah, iya. gue demen nih sama perempuan begini Kenapa ya. Mungkin tanggal pastinya belum ada, ajakannya belum ada. Itu act of faith, dia udah cari-cari tempat pernikahan. Iya. Ya, Mbak, siap aja dulu Kak. siap aja dulu. Ini gue gak enak deh Nek waktu ketemu Feby Nek. Kenapa? Gue belum sempet podcast sama dia, podcast sama mantannya. Wah. Yang langsung aku DM, aku udah nonton loh Kak. Dan kamu DM? Aku DM. Gue DM sama dia, bilang aku udah nonton loh Kak. Gue ngomong apa ya? Cobain dong tuh ininya pudingnya enak banget. Pesan minum ya, kamu mau minum apa nanti kita pesenin Pesan ya minum Mas. dong. Nanti kita panggilin ya. Mas. Nah ini Oke. makanan kita tuh tadi kita nyicipin laksa. Feby ntar mau pesan apa? Itu lidah apa? Ini Ren? nasi goreng lidah sapi. Kayaknya seru nih sambil Guiling ngobrol apa jauhnya gitu enak tadi tuh ya. buat panas dalam kan. Iya. Oke, iya. ini pas Oke. ada Feby kayaknya pembahasan kita harus makin mengerucut loh, Say. Iya. Mengerucut, cut, sampai cut. Mengerucut. Maaf ya, aku kan belum pernah ngobrol nih sama Feby. Kalau Feby itu berarti udah pernah menikah gitu ya Feb ya? Sudah. Iya, Oh oke. silent treatment. Kalau yang bongkar. Oh iya? Silent treatment. Jadi waktu, itu jadi nggak enak, dibantu. Jadi Feb, oke. Kan waktu itu ada beredar di podcast, nggak tahu podcast siapa tuh ya, Say. Podcast lu. Lu. Jadi katanya ada silent treatment dalam rumah tangga kamu. Iya. Dan ternyata sebenarnya banyak loh Feb, bukan cuma in your marriage. Iya. Bener gak? Bener. Jadi silent treatment itu sebetulnya baru terjadi di awal-awal pernikahan atau udah sebenarnya emang jadi habit banyak rumah tangga ya? Nah kalau kamu sendiri dari pengalaman hidup itu, apa yang menurut kamu paling berubah dari diri kamu Feb? Lu pribadi? Iya, pengen tahu lo gue. Iya akhirnya ya itu tadi nggak bisa merubah karakter seseorang yang Oh. akhirnya memang kita harus tahu betul ini orang tuh karakternya seperti apa sih. Kita bisa nggak sih nerima ini orang dan jangan salah pacaran sama menikah itu beda. Oh yes darling, yes. Dengarkan Jadi, ini pada silakan perempuan. berbicara. Maksudnya Ya, aku ya, tuh ya, kalau ya, sudah bisa menikah. kalau lo pacaran ya udah jadi apa adanya diri lo aja gitu loh. Jangan diedit, jangan difilter. Iya, Iya. jangan sampai begitu nikah kayak kok gue jadi kayak sama dua orang yang berbeda ya. Gue berasa di Kayaknya prank waktu ya, Say. pacaran- Silent treatment itu gini, di saat kita mau membahas sesuatu, nah si orang ini tuh begitu kita panggil misalnya, sayang gitu, dia kayak apa? Enggak, ini ada masalah ini. Oh yaudah, gitu. Oh. Jadi diabaikan Iya, aja. shrug it under the Ya rug udah gitu, gitu. ya. Ya. Di saat dia ya udah, kitanya juga ya ntar kita bahas juga kayak gitu lagi. Buat Iya, apa sih Oke. dibahas gitu? Akhirnya Tapi kan akhirnya numpuk. dan menahun. Dan akhirnya tapi si orang tersebut mikirnya, oh kita nggak apa-apa kok. Feby yang aku juga penasaran adalah, tapi hubungan kamu sama mertua, gimana lo menggambar, gue juga pengen nanya sama lo, gimana kamu menggambarkan hubunganmu sama mertuamu? Harmonis tidak- kah, indah kah, atau biasa aja standar? Jujur karakter aku sama dulu ya, mama mertua sangat jauh, sangat berbeda sama keluargaku. Karena keluargaku itu ke mertua sama menantu tuh kayak bener-bener kayak ke anak sendiri. Jadi dulu aku berpikir, oh aku kalau punya mertua tuh kayak gini loh gitu. Oke. Iya. Ternyata Ideal. memang iya beda sih karakternya sih. Oke, Kalau karena lu? tiap keluarga beda-beda kan. Iya, benar, Mungkin benar, agak benar. nggak bisa apple to apple karena kan mertua gue bule dan jauh, ya Iya, kan. iya, iya, Mungkin iya, kalau iya. mertua gue bule Jauh. tapi dekat akan beda juga. Benar. Jadi gue nggak terlalu singgungan sama mertua gue nih. Oke, enggak, kalau gitu ya. pertanyaannya. Kalau jauh kan katanya wangi. Nah, Iya kan? coba lo deket 1 bulan aja ya. perlu nggak tua anak mantu cari perhatian ke mertua menurut kalian? What do you think, Fan? Sebenarnya bukan cari perhatian ya, memang itu kan ngalir gitu aja sebenarnya. Iya, Cuman betul, kita setuju, cukup setuju. tahu di saat, oh
kita ngomong, ya pada saat waktunya ngomong aja, jangan sosokan cari topik juga nggak sih? Iya. Apalagi kalau yang nggak nyambung gitu, karena kan pasti kita beda. Jadi ya sengalirnya aja sih kalau aku ya. Berarti lebih kepada chemistry ya? Iya, chemistry-nya Oke, aja sih. pasti udah bisa nebak dong bahwa selebriti yang akan kita spill berikut ini adalah, kan yang lagi rame nih di sosial media adalah perbedaan perlakuan Umi Geni ke Alia sama Aurel. Kayaknya ke Aurel itu cenderung biasa banget gitu ya, sopan santun basis aja. Sementara ke Alia tuh kayaknya tuh kelihatan ekspresinya, favoritismnya tuh kelihatan. Gimana kalau kita spill dulu videonya, boleh ya? Coba kita spill. Penjaga dan sebaik-baik penjaga. Jagalah keluarga kami. Jagalah anak-anak dan keturunan kami. Kelak Lu nggak bisa cuplik satu cuplikan itu detik, betul. Lu menggambarkan bagaimana hubungan dalam keluarga, terutama mantu dan mertua. It's complex and complicated. Bener. Iya nggak Bu? Complicated sekali. Gak bisa cuma dilihat dari cuplikan aja ya. Dan sebetulnya setuju apa kata Melanie, kompleksitas hubungan itu jauh lebih dalam dari cuman sekedar bahasa tubuh yang lo lihat tergambarkan di atas panggung beberapa detik gitu. Bener. Betul. Karena kalau nggak salah setelah diusut juga Aurelnya juga bilang kalau dia tuh nggak terobsesi kok. Kalaupun emang mama mertuanya lebih favorite kepada Alia, buat dia nggak apa-apa gitu. Dia lebih memilih ya chemistry itu berjalan natural aja. Iya, karena sebenarnya juga yang paling seneng dilihat dari Alia sama Aurel, mereka berdua juga bersahabatan sekali loh. Mereka berdua akrab sekali. Betul. Gitu. Tapi lu tahu nggak, justru yang bisa bikin mereka jadi ribut adalah komen-komen netizen. Iya. Bisa pecah belah. Beneran itu. Gak usah dilihat nggak sih? Iya, Gak usah dilihat sih. Tapi ngomongin dinamika hubungan menantu dan mertua ya, kenapa selalu titik beratnya itu di menantu? Kan kita selalu dengar kalimatnya gini, jadilah menantu yang baik. Lebih di perempuan lagi. Iya kan? lebih Lebih di di perempuan. Kita jarang loh ngedengar kalimat jadilah mertua yang baik. Padahal nggak selalu selamanya bebannya ada di mantu. Iya. Bisa jadi di mertua. Saling loh. Iya dong, kan itu kan dinamikanya berdua. Dan ada sebuah statement ya dari Darius Sinathrya. Kita spill dulu videonya dari Darius ya. Perempuan itu setelah menikah, di keluarga sendiri seperti tamu, di keluarga mertua seperti orang lain. Dan laki-laki berkata, jadilah menantu yang baik karena ibuku membesarkanku sangatlah tidak mudah. Tapi jarang sekali laki-laki berkata, Bu, bersikap baiklah kepada istriku, karena dia meninggalkan orang tuanya seorang diri dan datang pada keluarga kita. Itu sangatlah tidak mudah. Maka sudah seharusnya kita memperlakukannya dengan baik. Tapi memang ya, I don't know ya. Kalau Feby tadi kan bilang kenapa titik beratnya selalu di perempuan. Iya, makanya mungkin kalimat yang bilang if you want to win my heart, you need to be able to win my mother's heart. Itu yang banyak dilakukan oleh laki-laki ya. Kayak Raffi Ahmad deh gitu ya, yang nyata-nyata ceritanya sudah banyak dibahas orang. Kan dia mengambil hatinya Gigi dengan mendekati Mama Gita dulu. Betul. Iya kan, Mama Rita dulu. Begitu udah akrab, baru Mama Ritanya kayak ngojok-ngojokin, yang ini loh, gitu baru giginya terbuka. Right? Iya. Coba kita spill refresh dulu. our memory. Ini dia. Ya kali ya, gue nggak tanggepin, tapi akhirnya nggak tahu kenapa dia tuh deket sama nyokap gue. Bisa aja. Nggak, jadi Untung karena gue pacarin. Lu kulik dah tuh nyokapnya ya, lu bawain makanan. Enggak, maksudnya dia tuh emang dari dulu, kalau curhat suka ke nyokap gue. Ngapain sih, Vi? Ya biar kan gue suka ibu-ibu. Tiba-tiba nggak main ke rumah gue tuh nyari nyokap gue ngobrol kayak gitu-gitu. Ada lu yang nggak ada tuh? Gak ada. Asik ya gue. Lu jago sih. Gila gak? Jago. I feel you, man. Gitu, dan terus kayak nyokap gue membuka diri gitu. Gue setiap kali pacaran sama cewek, gue pasti akan deket tuh sama ibunya. Gak mungkin gue gak deket sama ibunya. Iya bener. Sumpah, gue semuanya, gila. Nah, apakah itu juga yang dilakukan oleh Fuji dengan Vena Melinda? Kemarin Vena Melinda udah lama gak podcast, tiba-tiba menjulang loh podcastnya. Hebat ya. Podcast bersama dengan Fuji, calon mantu. Tapi kan Vena Melinda ini kan juga pernah, sudah berapa kali ya, 2 kali di acara pagi gue ya. Apalagi tadi pagi nih ketika kita ketemu, kan kita bahas. Oh tadi pagi pun gitu ya. Tapi memang kelihatan kayaknya Mbak Vena tuh senang banget ya. Sama Fuji. Sama Fuji. Kayaknya apalagi kalau
kalau jodohnya Vero itu Fuji. Tapi kan tetap dia kembalikan kepada Tuhan gitu ya, biarkan Tuhan saja yang memilihnya gitu. Tapi apakah Fuji seindah warna aslinya? Tapi cocok sih kalau menurut gue. Masa Fuji kan belum punya pasangan. Vero juga demikian gitu. Dan baik Fuji maupun Vero indah-indah sekali. Maksudnya cakep, Cakep cantik, sama cakep. Sama-sama kerja keras juga. Kerja kita spill videonya karena ini sampai dimasakin, masak dan main ke rumahnya Fuji. Dan Mbak Vena main sama Gala di rumahnya. Aduh gemes banget. Waduh udah main-main ke keluarga ya Say? Bukan lagi. Aku masakin uti tadi, tuh kita lihat ya. Tadi aku masak guys, tuh kita lihat. Nih aku masak spaghetti bolognese. Tuh, aku bikin es leci. Tuh. Untuk Uti, nih seneng banget ya akhirnya Uti main ke rumah aku. Bahagia deh, Fuji dapat mertua oke banget. Keren ya Mama Vena, contoh mertua yang baik. Padahal belum jadi mertua. Tapi lama-lama jadi lucu ya. Ini keluarga-keluarga artis jadi pada crossing ya. Misalnya keluarga Mimi, crossing sama keluarga Atta, teret tuh ya kan. Sekarang keluarganya Mama Vena sama keluarganya Gala, seret aja ya kan. Jadi crossing lucu. Jangan lupa ya daily vlognya. Kita pengen tahu kesehariannya. Pasti gak sih kalau itu? Pasti. Nih ngomongin soal mengambil hati. Iya. Yang ini juaranya. Siapa tuh, Bo? Judika. Oh. Wah, itu sih. Tapi itu perjalanan cinta dia luar biasa. Sorry. Kita Judika bukan Tarsan. Dan gak cepet ya, gak setahun 2 tahun. Iya. Bo kan tadinya kan gak boleh kan. 6 tahun, Bo. Bahkan sampai setelah menikah kan. Iya. Hebat sih. Tapi buat Inang sama Amang kalau nggak setuju juga sama Judika, lihat red cardnya sekarang. Aduh. Pekerja keras itu Inang, Amang. Tapi kan akhirnya dia bisa membuktikan sama keluarganya. Tapi disitulah ya kita belajar peribahasa yang sekeras-kerasnya batu ditetesin air akan hancur juga. Cuman perkaranya adalah lo harus sabar pada prosesnya. Nah Judika termasuk orang yang membuktikan bahwa buah dari kesabaran itu manis. Coba kita spill videonya ya. Nah itu mertua perempuan dan yang di pojok mertua laki-laki. Mereka lah yang melarang saya. Selama 6 tahun kurang lebih saya berjuang. Tapi saya bersyukur karena dilarang saya membuktikan cinta sejati bisa menang dengan perjuangan. Ayu Ting Ting, BCL, Dian Sastro, Sherina dan lain-lain nggak operasi, wajah asli mereka cantik. Iya, nah sekarang waktunya kita pedes-pedesan. Pedes apa nih? Ayo Mbak sini. Ini makanan pedesnya ya. Ini levelnya langsung level 10. Astaga, mie goreng. Mie goreng. Langsung di tengah-tengah sini aja depannya Feby sama Melanie Ricardo. Pedesan mana sih sama mulut mertua? Feby! Tolong spill nanti dipertahankan perempuan ini. Gua pikir bawang putih, soalnya bawang goreng. Caranya sambalnya harus ditaruh sama diaduk. Nah nanti setelah kita hap sama-sama, kita akan berikan pertanyaan untuk Melanie sama Feby, baru kita jawab. Ceritanya kan kalau mulutnya pedes, jawabannya jujur. Oh gitu. Pengennya. Emang netizen mulutnya pedes, jawabannya jujur tuh. Nah kalau itu beda kategori. Iya. Head comment. Head comment. Yang lebih pedes ya. Melanie yang baca. Mel, kata mama namaku 045. Kalau tega sih sama Bu Cinta,
cintaku ya kuya. Lu kan sama perempuan. Oh Bu Cinta, oke. Lu juga seorang istri dan seorang ibu. Dengan lu ngundang dia, ini siapa? Yang kemarin? Iya, LM. Sama dengan lu ngasih panggung. Yang penting cuan ya Mel, betul yang penting cuan. Tapi itu bukan segalanya. Coba ditonton podcastnya dengan baik dan seksama. Jadi gue dari awal tuh pertama tidak mengundang. Sambil dimakan dong pedasnya. Oh iya, LM yang tiba-tiba mendm saya. Kan katanya berapa? 150 juta tuh. Aku nggak bayar sama sekali. Terus udah gitu, dalam obrolan itu. Kamel yang dibayar ya? Gue yang bayar. Aku sama sekali nggak. Sangat minim membahas seputar kasusnya. Kenapa? Karena di podcast lain udah banyak bahas kasusnya. Tapi lu bener penasaran nggak? Kamu lebih kemana berarti? Aku bahas personalnya. Jadi gini, gue percaya udah spicy. Orang tuh kalaupun misalnya dia melakukan kesalahan, orang tuh nggak ada yang semuanya jelek. Semuanya salah. Betul. Orang yang baik, you name it siapa deh? Ya. Pasti semua ada salahnya. Salah-salahnya. Betul. Ada gila-gilanya. Semua orang tuh balance, Bo. Ada baik, ada buruknya. Betul. I was just asking to that person, gue nanya, saat lu sendirian, tengah malam, pada saat lu nggak ngelihat engagement lu di sosial media, jujur ya, inside of your heart when you're alone, ada nggak sebetulnya rasa bersalah di hati lu? Gue lihat itu. Dan dia langsung bilang, saat dia sendirian, dia ngerasa bersalah, dan dia mulai ngerasa karma mulai terjadi dalam hidupnya. You know what? Dia sampai bilang, mungkin karmaku salah satunya adalah yang paling simple. Gue sekarang gendut banget. Dulu tuh gue gampang banget kurus. Mungkin Allah ngelihat saat gue kurus cantik, gue nakal, gue aneh-aneh. Makanya gue dikasih badan, gue udah diet setengah mati, gue gak kurus-kurus. I mean, itu kan another perspective yang lo bisa lihat. Dan sekarang kok hate comments berikutnya masih untuk Melanie, oke? Kok banyak? Halo. Makan dulu dong, makan dulu dong. Kok jadi banyak loh? Makan dulu, ayo. Mel, dari Lely, coba tolong baca. Kalau dia ikutan operasi hidung, maka saya akan unfollow. Oh ya Allah. Ayu Ting Ting, BCL, Dian Sastro, Sherina, dan lain-lain. Masih anggun dan cantik dengan wajah asli mereka. Maksudnya siapa? Maksudnya si Lely ini komentar ke lu. Ke gua. Mel, Mbak Mel, kalau kamu sampai ikutan operasi hidung, aku unfollow kamu. Karena buat dia, tuh Ayu Ting Ting, BCL, Dian Sastro, Sherina, dan lain-lain nggak operasi, wajah asli mereka cantik. Jadi lu tuh di satu kategori tuh. Keren Ayu Ting Ting, loh. BCL, Ayu Ting Ting, ya Allah tolong. Sherina dan lain-lain. Iya. Tapi itu ada yang nggak benar, ada yang operasi kok di deretan itu. Iya benar. Dia nggak tahu aja. Operasi nggak selalu hidung ya, Say. Dia nggak tahu aja nih netizennya nggak tahu. Spill dong. Kalau gue sampai operasi, gue di unfollow sama netizen satu orang. Kalau gue nggak operasi, gue di unfollow sama klien. Enggak sayang, bercanda, makasih ya perhatiannya ya. Sampai pedes banget nih. Ini komen buat Febi dong. Ayo Febi. Kamu tuh orang apa sih? Aku, mama aku Sunda, Bandung. Bandung. Kalau papa Belanda, Ambon. Rata-rata orang Sunda tuh kayaknya kuat pedes. Kita udah sampai Gila. dia santai Ini lebih banget. pedes soalnya. Oke, baca Febi. Baru putusan sidang cerai udah ada pengganti, Jangan pada so tau pada. Iya, jadi belum ada pengganti? Enggak, maksudnya waktu itu waktu sabar. Ayo kita bisa jelasin. Enggak, sabar. Enggak, karena waktu itu si mantan suamiku itu sempat membalas DM. Jadi aku punya statement waktu itu di acara kakak. 2 tahun lalu orang ini ngelihat aku loh gitu loh. Cuman ngelihat toh karena tahu udah punya suami segala macam. Nah baru kenalnya setelah putusan sidang cerai udah ketok palu setelah beberapa bulan juga gitu. Cuman itu yang di highlight, kenalnya sudah 2 tahun dan si mantan suamiku itu ngomong, oh nggak nyangka ya ternyata udah dari 2 tahun lalu. Jadi waktu pada saat lagi rumah tangga nggak ya? Nggak ada, kita nggak ada orang 3, sama sekali nggak ada. Oke, Gitu. Oke lanjut Febi. Oke, masih buat Febi. Ganti pasangan gak bakal menjamin akan bahagia selalu. Namanya hidup itu ups and down. Kita nggak akan menemukan kesempurnaan dimanapun. Bentar dulu, tapi kalau misalnya kita terus-menerus mempertahankan semua itu, yang which is udah aku pertahanin bukan hanya setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, terus tiba-tiba ke physically kita kena secara mental dan jadi sakit-sakitan, buat apa dipertahanin? Iya. Nggak sehat loh. Iya. Anak-anak juga butuh ibu yang sehat secara mental health juga gitu. Oke, coba sambil makan lagi kita punya pertanyaan yang harus dijawab jujur oleh Melanie sama Febi ya. Siap. Coba di spill. Pernah nggak sih lo ghosting orang
atau lo di ghosting orang? Itu dulu. Gak usah ngomongin, siapa orangnya gak usah dan ngomongin alasannya pacar ya. Iya. Gue di ghosting sama tamu podcast gue aja pernah kok. Iya. Udah janjian, udah nge-set up, tim Iya. udah ready. Tiba-tiba di WhatsApp contreng satu, gak dibalas-balas. Wah, Yang bener. Ya iya, Jadi better aku gak bilang, aku masih syuting gitu ya. Kalau Feby, pernah nggak di ghosting orang? Ngeghosting. Di ghosting pernah? Ngeghosting. Ngeghosting? Ngeghosting. Oh ngeghosting. Ya karena kayak, wah ini kayaknya gak bisa dilanjutin. Oh. Enggak lah gitu. Orang yang sama. Enggak. Beda. Oh beda. Kenapa, nggak pertanyaan gue, Feb, kenapa mesti ngeghosting? Kenapa nggak ngomong jujur aja? Jack, sorry kayaknya kita nggak bisa lanjut Jack nih. nggak tuh? Atau siapa? Bro. Udah, tapi tetap usaha gitu loh. Oke. Jadi daripada nggak enak kan, better. Terus aku kan orangnya nggak enakan banget. Iya. Daripada aku jawab yang akhirnya, oh yaudah deh kita ketemu karena faktor nggak enakan. Aku udah nggak mau lagi tuh pakai alasan nggak enakan. Oke. Coba di spill. Mungkin begini, pertanyaannya ada Spill inisial spill lagi. pernah ada nggak kalian berdua dideketin cowok? Feby dong kan, Feby yang udah sendiri. Feby, ini untuk Iya, Feby. benar. Kalau gue cerita kan rame. Soalnya mata lu kayak minta ditanya, jadi gue bilang oke deh, lu juga gue ikutin. Seru deh kalau gue cerita. Tuh, dan nggak mungkin, nggak menutup kemungkinan kalau lu juga pernah dideketin. Gimana nih? Gimana, Mel? Gimana? Gak pertanyaan lo. Ada di tempat gym, ada di tempat gym. Iya, anjir, kacau. Feby, pernah nggak, Feb? Pernah. Pernah. Dan kaget sih karena kalau ngelihat profilnya itu bener-bener yang happy family banget. Gitu. Oh iya. Memang Shock anak, sih. Iya, yang punya anak lebih dari berapa tuh? 2, 3? Banyak anaknya? Itu aku nggak ngasih anaknya. Inisial dong, inisialnya. Aduh. Kasihan lo dia lo. Berarti suami orang dong. Artis kan, artis kan. Happy family banget sih itu. Artis. Tapi what did you do? Apa yang kamu lakukan kalau kamu ada di situasi itu? Enggak, awalnya kan, hai Feb apa kabar? Aku ya bales kan, baik. Karena pada saat itu aku lihat dia lagi memang banyak endorse artis-artis juga gitu. Oke. Jadi aku pikir untuk pekerjaan. Dan dia waktu itu minta nomor WhatsApp. Nah maksudku, kita kan bisa chat di DM, kenapa mesti ke WhatsApp? Oh, biasanya itu berarti generasinya X kalau masih minta nomor WhatsApp. telepon. Iya. Anak-anak sekarang gak ada yang beli WhatsApp, say. Tahun kalau dihapus, ya. Jangan minta, tapi akhirnya nggak aku balas lah. Istri, tapi memang lucu karena istrinya juga artis. Oh bukan. Oh bukan ya. Bukan sih. Oh aman Tyson. Terus ngomong endorse Tyson, botak. Feby, dari ketiga personal smash ini, coba urutin siapa yang bakal kamu jadiin teman, gebetan, atau juga pacar. Spill. Surprise pertama akan diberikan untuk Melanie Ricardo. Oh, wow. Apa sih? Melanie, Aduh. di antara dua pasangan ini siapa yang bakalan lo undang ke podcast untuk naikin engagement? Alasannya apa? Fuji dan Ferrell atau Kata gua Alia sih. dan Torik? Atau kata Feby atau gue sih, lu udah lewat lo Feb. Kalau kata gue mah. Kata lo siapa Feb? Dua-duanya sebenarnya oke banget engagementnya, tapi as for now kayaknya Fuji Ferrell ya. Fuji Ferrell, sekarang. karena lagi deket Iya. banget Iya, ya. iya. Iya. Oke, menurut kamu hubungan Fuji sama Ferrell itu settingan apa enggak? Settingan. Settingannya Allah. Masuk. Gua ajar ya. Kameramen tidur aja. Mukanya udah males banget. Muka lu males banget. Semarak ya. Semarak loh. Oke, Mel, di antara mereka nih, siapa yang cerita off the record-nya lebih menggemparkan? Asri Welas atau Kimberly Ryder? Untung lo belum podcast sama gua, Feb. Gua bilang lo yang off the record. Yang paling menggemparkan itu Asri Welas sih. Asri Welas. Tapi Mbak Asri sekarang begitu divorce, show loh. Iya. Show Mbak Asri. Cakep banget. Oke, Feby, di antara mereka siapa yang masih suka curhat? Tengku Dewi atau Inara? Tentang mantan ke lo. Tentang mantan ke elu. Di antara dua sebenarnya lebih ke Kak Dewi, tapi untuk sekarang sih udah enggak sih. Toh juga udah lewat. Udah lewat juga. Kan? Udah ke Bali dia. Udah ke Lu Bali. dulu bestie kan? Dia di Bali. Bestie. Karena kan sama-sama Dekat rumahnya ya? Iya. Jadi ya gitu. Tapi kalau sekarang udah enggak sih. Iya. Toh udah pada move on juga gak sih? Iyalah. Buat apa sih dibahas terus? Bukannya mantannya udah kemarin posting sama cewek udah? Udah. Udah move on Udah lah, sama-sama. udah. Iya. Kamu juga berarti termasuk salah satu sahabat yang memang sudah move on di dalam hidup.
Harus gak sih Kak? Iyalah Feb. Iya. Pun lah. Ya Allah. Dia kan udah cerai Udah. Iyalah. Good to know. Oke. Di antara mereka siapa yang sifatnya mendekati tipe idaman kamu? Rafael Smash atau Uwan Juicy Lucy? Oh ini yang terkenal ini. Iya. Aku juga Kayaknya pernah deket sama Uwan ya. Kenapa lu senyum-senyum gitu sih? Senyum-senyum tipis. Nggak, jadi gini. Lu gosipin sama Uwan. Jangan-jangan lagu Tampar itu lu. Enggak, kalau sama Cocok kan emang waktu itu kita syuting Cenut-Cenut kan Trans TV juga kan. Dan emang dia mah bager gitu orangnya. Bager tuh bahasa Sunda. Baik. Ke Mamah juga deket. Siapa gitu. tuh? Cocok, Rafael. Cocok siapa? Cocok. Rafael. Rafael. Kalau Awan, ketemunya waktu itu memang sekali, tapi netizen itu memang menjodoh-jodohkan gitu. Tapi ya kalau kontekan juga ya sekedar kontek aja gitu. Kalau netizen tuh ada yang bilang katanya kalau kamu kegeeran sama Uwan, padahal Uwan katanya memang friendly sama semua orang gitu. Enggak, kalau kegeeran kan berarti aku merasa dispesialkan ya gitu. Sedangkan memang dia itu baik banget. Kan hitungannya dia itu lagi band papan atas ya, vokalis papan atas. Itu dia ke semua, ada yang minta foto, itu dia nggak skip loh. Satu-satu dia berbeda, oh iya hayu, lagi makan, oh iya hayu gitu. Memang baik banget itu anak. Lihat dong chat-chat sama Uwan. Feby, dari ketiga personal Smash ini, coba urutin siapa yang bakal kamu jadiin teman, gebetan atau juga pacar. Spill. Oke ya, alasannya apa? Morgan, Bisma, atau Rafael? Lu siapa deh? Yang jadi apa nih? Temen? Dimulai dari teman atau gebetan? Temen dulu. Atau juga pacar? So banget. Enggak, aku bingung kalau kayak gitu ya. Cuman kalau diurutin. Gini, nggak bisa. Kamu jawab sesuai dengan urutan. Yang akan kamu jadiin teman? Temen ya? Teman. Bisma. Yang akan kamu jadiin gebetan? Morgan. Yang akan kamu jadiin pacar Rafael. berarti adalah Rafael. Nah, buat pemirsa setia Spill the Tea, terima kasih juga 1 jam kita sudah nge-spill semua yang sudah kita siapkan. Ingat, Sabtu dan Minggu jam 11.30 siang. Oke. Kita kembali lagi di Spill the Tea. Have a beautiful weekend everybody. Bye guys.